ini. Sebelum dimulai, marilah kita membuka acara diskusi pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah teman-teman, kita tahu ya bahwa banyak didapatkan informasi mengenai anak-anak yang kurang bersemangat untuk menempuh pendidikan. Ada yang sudah bersekolah namun malas, ada yang memang tidak mau melanjutkan sekolah, dan lain sebagainya. Tidak hanya anak-anak saja, namun mahasiswa pun banyak yang mengalami masalah tersebut. Mereka kurang bersemangat dalam berkuliah. Beberapa dari mereka mungkin melihat bahwa dunia pendidikan itu sulit, dan yang pastinya ada yang membuat mereka tidak nyaman, seperti kesulitan dalam pembelajaran, sulit mengerti tentang ilmu yang disampaikan, dan lain sebagainya. Sebenarnya kita pasti akan mendapatkan hal tersebut ya. Namun perlu nih kita mempunyai pegangan dengan mulai pendidikan dan juga dikuatkan dengan penanaman growth mindset. Kita perlu mengubah pola pikir kita menjadi pola pikir yang berkembang dan pastinya diimbangi dengan nilai-nilai spiritualitas. Nah, pas banget nih sama tema kita kali ini, yaitu menumbuhkan pola pikir berkembang atau growth mindset diimbangi dengan nilai-nilai spiritualitas dalam dunia pendidikan. Nah, gimana sih caranya menumbuhkan pola pikir tersebut? Langsung saja ya, kita serahkan kepada ahlinya, kepada Pak Fandi Ahmad. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya minta tolong di share screen kan Mbak. Tadi saya sudah masih PowerPoint-nya. Oh ya, baik Pak. Ya, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang saya banggakan tentu Mbak moderator hari ini, Mbak Khairini Lailatul ya. Dan yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan ya Program Studi PAI, Mas Haryo Tetuko. Ada nggak nih Mas Haryo? Oh ada ini ya Mas Haryo. Dan kawan-kawan semua mahasiswa PAI, UAD, dan mungkin ada yang dari luar karena ini acaranya untuk umum ya Mbak Khairani ya. Iya Pak. Ya, Insya Allah selama 30 menit ke depan mungkin ya kita akan diskusi bersama tentang bagaimana kita untuk menumbuhkan pola pikir yang berkembang atau istilah kerennya ini growth mindset ya, diimbangi dengan nilai-nilai spiritualitas dalam dunia pendidikan, khususnya nanti di pendidikan Islam. Nah, sebelum ke sana, pertama alhamdulillah segala puja, segala puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan ya sampai hari ini, sampai kita bisa ikut di acara kadistik ya, kajian apa ya, saya lupa. Nih. Kajian apa Mbak namanya Mbak? Oh salah. Betul. Kajian diskusi pendidikan yang kedua. Yang kedua di tahun 2022. Mohon kalau suara saya kurang jelas, saya bisa kasih tahu ya Mbak Khairani. Ini suara saya jelas nggak ya? Dan insya Allah jelas. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabiahnya radhiyallahu anhum ajmain. Oke, next ke slide berikutnya Mbak moderator. Halo. Sebentar Pak, sepertinya
Ini lagi ada kendala sinyal. Oh iya iya, oke. Ya, nggak apa-apa Mas Zaki. Oke. Baik, nanti sambil ini ya, sambil jalan nanti bisa dilihat untuk slide berikutnya. Jadi saya akan mulai membahas, tadi sudah diawali oleh Mbak moderator bahwa banyak pelajar, terlebih juga mahasiswa dalam konteks kekinian ya, dalam konteks kalian itu mengalami kesulitan dalam pembelajaran, terlebih ketika pandemi ini. Makanya di slide yang kedua saya ada semacam sebab akibat adanya pandemi COVID-19 yang kemudian bisa membuat pendidikan kita juga harus survive dengan hal itu. Nah, karena apa, Mas Mbak semua? Ini awal mula ya, adanya pandemi COVID di dunia tahun 19 sampai di Indonesia tahun 2020 yang menyebabkan saya kira banyak sektor masyarakat termasuk pendidikan itu harus menyesuaikan dengan keadaan sekitar, adanya pandemi, adanya kalau sekolah nih PSBB ya, pembelajaran sosial berskala besar dan seterusnya. Bahkan selain pengaruh ke pendidikan, tentu juga nyawa sudah melayang ya, dikatakan dalam data yang saya kutip yang nanti bisa dilihat di referensi yang paling akhir, bahwa ternyata total 2.491 lebih ini meninggal dunia karena COVID-19. Nah, sehingga dari segi ekonomi, segi pendidikan khususnya itu sangat harus bisa survive dengan keadaan itu. Ya. Contoh hal-hal yang kemudian menarik untuk dibahas selain dari teknis pembelajaran yang dari awalnya offline ya, kita sekarang sudah familiar dengan offline dan online ya, itu dulu nggak ada kita melihat kayaknya pendidikan sekolah formal, kuliah formal itu harus. Maaf Pak, Ya, suaranya kurang jelas Pak. suaranya kurang jelas ya. Saya coba pakai ini ya, CCC. Bentar. Saya coba pindah handphone ya Mbak. Sebentar. TXN TXNMS Tes, kalau ini jelas nggak? Kalau ini pasti jelas ini. Jelas Pak. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ini nggak, ini direkam nggak, Mbak Khairani? Iya Pak. Iya, kalau iya kan biasanya nanti ada dua itu ya. Ini kan saya biar ada gambarnya bisa yang ditampilin Mbak Khairani sama yang ada videonya saya saja. Ini saya pakai handphone nanti biar ada gambarnya lah kira-kira biar lebih bagus. Oke, lanjut ke yang tadi ya. Sampai mana tadi Mbak Khairani? Oh, adanya pandemi COVID itu ya merubah semua pola kita dengan kebiasaan baru termasuk dalam pendidikan. Nah, tidak hanya teknis dalam pembelajaran tatap muka yang harus berganti menjadi daring, tapi ternyata di sana juga menimbulkan semacam masalah baru. Masalah baru apa? Masalah baru seperti mindset atau pola pikir yang dia melihat
adanya pembelajaran online tadi itu sebagai upaya dia untuk rebahan ya, untuk lebih santai, untuk lebih menyalahkan keadaan, tapi ada juga mindset atau pola pikir dari para mahasiswa atau pelajar Indonesia pada saat itu dan mungkin sampai terbawa ke sekarang bahwa ini merupakan sebuah tantangan yang besar karena akibat dari mindset atau pola pikir tersebut ini menjadikan perubahan yang begitu sangat besar pada ranah pendidikan yang tentu memiliki resiko yang besar pula. Ya, setidaknya pada pelajar generasi kalian yang mempunyai keterampilan mendasar ya, saya kira yang bisa diadu ya terkait dengan kemampuan bertahan dalam hidup di pandemi COVID-19 ini. Nah, kendala-kendala ini saya kira juga kalau Pak Fandi bisa mencoba menguraikan ya, bahwa terkait dengan misalkan peserta didik atau kita sebagai siswa, sebagai mahasiswa ini seakan merasa terisolasi ya. Kemudian juga ada hal-hal yang kemudian kita tidak tahu harus melakukan hal produktif seperti apa di saat pandemi yang kita kemudian terisolasi. Jadi ada semacam kekhawatiran dalam menghadapi saya kira ketidakpastian dan saya kira ketidakamanan juga atau ketidaknyamanan yang dimiliki oleh seseorang itu, yang kemudian bisa menjadi seseorang itu atau kita itu punya kepercayaan diri yang bersifatnya tidak permanen lah, bisa naik turun semacam itu, sehingga tujuan dari pada pendidikan ini harus beradaptasi agar pendidikan ini terus maju, kemudian dapat meningkatkan kualitas hidup yang saya kira lebih dioptimalkan. Nah, selain itu yang paling urgent adalah tadi ya, yang saya sampaikan adalah mindset tadi. Nah, mindset next Mbak. Nah, di slide yang berikutnya itu ada pemaparan terkait dengan growth mindset. Ini lawan katanya fixed mindset. Kalau kalian bisa lihat, bisa dibaca, itu bisa digedekan tidak ya Mbak ya? Atau sudah maksimal itu ya? Di klik yang dalam diri kita itu dapat berkembang melalui apa? Melalui usaha, kerja keras, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan untuk meraihnya, termasuk dengan adanya pandemi COVID-19, dengan adanya pembelajaran jarak jauh ya, atau daring dan seterusnya. Nah, kalau lawan katanya growth mindset adalah fixed mindset atau pola pikir yang tetap, yang statis, saya kira statis ya. Pola pikir ini, Mas Mbak semua, meyakini apa? Meyakini kalau bakat itu mutlak, sehingga kemampuan pada diri seseorang tidak mampu dikembangkan atau diubah lagi. Ya sudah, kalau misalkan pinternya dari sononya ya sudah, itu sudah tidak bisa diotak-atik ya. Itu kalau pinter. Jadi akhirnya ini ada dua hal ya Mbak moderator dan teman-teman yang lain. Pinter itu ada dua ya, pinter yang gawan bayi sama pinter yang diusahakan
ya, dengan belajar sungguh-sungguh dan seterusnya. Nah, fixed mindset itu semacam itu ya, pinter yang gawan bayi. Sehingga apa saja bakat atau kepintaran diri yang ada pada diri seorang tersebut itu termasuk apa? Termasuk kecerdasan, bakat yang ada yang memang di-gift-kan oleh Tuhan, oleh Allah, itu sudah tidak mungkin atau mustahil ya, kalau sanad saya tulis mustahil untuk bisa dikembangkan. Nah, untuk bisa memahami ini itu ada di slide berikutnya. Ini ada buku bagus. Ya, ini saya kira kalau kalian nyari tentang growth mindset ini akan ketemu dengan bukunya Carroll ya. Carroll seorang tokoh pendidikan di Amerika kalau tidak salah. Ini beberapa hal yang bisa perjelas kembali bagaimana kemudian ini kira-kira kita ini pola pikirnya ini gara-gara pandemi atau mungkin karena sebelum pandemi itu menjadi pola pikir yang growth mindset atau fixed mindset ya. Nah, boleh buka slide berikutnya Mbak moderator. Ini growth mindset ya dan fixed mindset. Ini ada dua percakapan yang kemudian kita bisa ukur kira-kira ini kita masuk yang mana. Ini ketika kemudian ada dua siswa ya yang kemudian dihadapkan dengan pembelajaran atau mata kuliah matematika atau pelajaran matematika. Nah, kalau soalnya sulit, ini ada dua hal yang dia lakukan. Ya, yang kalau pola pikir yang growth mindset, ini when you learn how to do a new kind of problem, it's grow your math brain. Tapi kalau fixed mindset, not everybody is good at math, just do your best. Nah, jadi kalau fixed mindset ketemu sama pelajaran matematika yang sulit dan dilalahnya ya orang itu tidak tahu, ya sudah, nggak semua orang bisa matematika kok. Jadi ya udah lakukan aja yang terbaik. Jadi nggak kayak ada effort yang lebih untuk memahami itu. Nah, ini pola pikir yang sudah statik ya. Tapi kalau pola pikir yang berkembang, nah dia akan mengatakan ketika kamu belajar bagaimana hal-hal yang baru, menyelesaikan hal-hal yang baru yang belum kita lakukan atau belum pernah kita lakukan, itu akan bisa menumbuhkan pemikiran atau otak kita berkembang dalam hitung-hitungan. Kalau misalkan yang kedua nih yang lebih jelas lagi ya, jika kamu if you catch yourself saying I'm not a math person ya, saya bukan orang-orang yang suka matematika, saya tidak bisa belajar matematika. Nah, tapi just add the word yet to the end of the sentence. Nah, jadi kata si growth mindset ini kalau pikir pola pikir yang berkembang, ini bukan tidak ngomong begini, Mbak Mas. Saya tidak bisa belajar matematika, saya tidak paham. Tapi saya katakanlah saya belum paham. Nah, karena belum ini tentu akan ada effort yang lebih untuk bisa memahami. Jadi tidak menutup diri untuk berpikir lebih luas dan seterusnya. Nah, kalau fixed mindset ya sudah, kalau saya tidak bisa ya sudah, saya tidak mau usaha lebih lah. Dan misalkan kita kontekstualisasikan dengan di perkuliahan ya, kira-kira mata kuliah yang sulit apa ya? Apa Mbak? Mata kuliah yang menurutmu sulit Mbak? Mata kuliah saya tidak sulit-sulit ya, gampang-gampang semua ya. Apa ya kira-kira? Mbak Hairan ini semester berapa Mbak? Semester 3 Pak. Semester 3. Nah, berarti kemarin ada filsafat pendidikan, ada sekarang pemikiran Islam kontemporer, atau apa nih yang kira-kira sulit apa ya? Ada nggak mata kuliah yang sulit? Mungkin Islam Sejarah, Pak. interdisipliner.
Hah? Islam interdisipliner? Iya, Pak. Ya, atau yang lain ya, yang kayaknya kalau yang berhubungan dengan pemikiran-pemikiran itu mungkin sulit ya, mungkin sulit. Nah, itu ada dua tipe mahasiswa, yang dia fixed mindset atau growth mindset ya. Ada ini, wah saya nggak tahu tentang Islam interdisipliner atau filsafat apa itu ya. Ah sudahlah, saya ikut-ikut saja gitu. Tapi ada juga yang kemudian, wah ini saya nggak tahu, tapi saya harus tahu dan saya harus banyak baca. Nah, ini menjadikan orang yang suka tantangan itu growth mindset itu. Sudah mata kuliahnya sulit, ya misal dosennya sulit, kayak Pak Fandi misalkan, ya itu 2 kali lipat ya kalau ndak berpikir yang growth mindset. Kalau kita akan terkungkung dalam pemikiran yang tidak berkembang, dan kita ndak bisa lebih luas lagi ketika mengeksplor bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah kasih ke kita berupa akal. Nah, akalnya tidak dipergunakan dengan baik. Sedangkan kita manusia ini diberi tugas oleh Allah di muka bumi menjadi 2 hal. Apa? Menjadi khalifah sama menjadi hambanya Allah di muka bumi. Makanya Allah kasih akal itu biar kita tuh pinter. Pinter apa? Mengelola bumi ini, pinter dalam beribadah dan seterusnya. Nah, ini makanya growth mindset ini, saya kira konsep growth mindset ini bisa terinspirasi ya dari ajaran agama kita. Oke, kita lanjutkan kenapa bisa terinspirasi. Boleh di share di slide berikutnya. Ini sudah slide soalnya sudah besar. Ya, terima kasih. Mungkin teman-temanmu ya yang ini. Iya, Pak. Kairani sama siapa di situ? Banyak orang loh? Enggak, Pak. Ada Mbak Friska. Oke, ya. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah growth mindset merupakan pertahanan individu dalam melaksanakan tugas dengan pikiran yang positif ya, positive thinking, berhusnuzon. Nah, itu ya. Dan untuk apa? Kenapa harus berhusnuzon? Agar pikiran kita itu berkembang. Menjadi apa? Menjadi lebih tangguh ketika menghadapi tantangan, dalam hal ini tantangan akademik. Jadi sesulit apapun kuliah kamu hadapi, bismillah, kamu lewati tantangan itu dengan mencoba-coba hal baru. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dan jangan fixed mindset, karena apa? Fixed mindset ini percaya kalau kecerdasan atau bakat itu sudah bawaan dan tidak dapat dirubah. Tidak dapat dirubah. Jadi kalau misalkan ada orang yang bisa bahasanya, atau ada orang yang pinter ya, ada orang pinter. Oh pantes ibu bapaknya dosen, ibu bapaknya guru, ya pantes anaknya pinter. Nah itu gawan bayi itu. Tapi kalau misalkan ada yang dari orang tuanya biasa-biasa saja, kayak misal saya dari petani, dari pedagang, tapi kemudian pola pikirnya bisa growth mindset, ya berarti karena kecerdasan itu atas karunia Allah yang diusahakan oleh makhluk itu. Untuk apa? Dengan dia belajar sungguh-sungguh dan seterusnya. Nah, jadi fixed mindset percaya bahwa kecerdasan dan bakat adalah merupakan bawaan dan tidak dapat diubah. Nah gitu ya. Jadi semoga ini kira-kira dari penjelasan itu Mas Mbak semua audiens di Kadisdik yang kedua tahun 2022 ini masuknya growth mindset atau fixed mindset ya. Nah ini, atau misalkan masuk, dan is okay juga kalau masih menjadi fixed mindset, karena masing-masing orang juga punya prinsip ya. Dan bukan mungkin lagi fixed mindset ini orang yang kemudian tidak mau menerima tantangan, khawatir ya, boleh juga, tidak masalah. Lanjut ya, next Mbak. Nah, ini ada teori pendukung. Nah, ini ada teori pendukung. Satu, tentang
the law of attraction. Ya, apa artinya the law of attraction, Mbak Khairani Lailatul? Nah, ini saya tanya-tanya ke kamu aja nih. Apa? Belum tahu, Pak. Ya kira-kira apa? Kira-kira? Oke, ya sudah, lanjutkan ya. Ini kayaknya lagi searching dulu nih. Ini kamu jadi moderator saya, jadi saya tanya-tanya. Ya. Nah, teori law of attraction itu merupakan hukum fisika yang menyatakan apa? Bahwa energi positif maupun negatif yang ada di pikiran kita akan menarik energi dari luar yang kemudian ikut masuk ke dalam pikiran kita. Kalau pikiran, gampangnya begini, kalau pikiran kita negatif thinking terus ya, nah itu yang dapat ya itu. Tapi kalau kita positive vibes, pikirannya positif, berhusnuzon, ya Allah akan Allah bersama prasangka hambanya. Nah, ini ada sebuah hadis, ya bisa dicek nanti, yang intinya bahwa ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, bahwa Allah Ta'ala berfirman, ini dari Wa'an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yaqulullahu taala, bahwa aku sesuai dengan prasangka hambaku. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Saya yakin teman-teman PAI sering mendengarkan hadis ini ya. Saya lanjutkan, bahwa aku, kata Allah, bersamanya ketika ia mengingatku. Jika hamba mengingatku saat sendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan atau majelis, ya Allah akan mengingat di kumpulan yang lebih baik daripada pada waktu itu, yakni kumpulan bersama para malaikat yang mulia. Dan hadis ini muttafaqun alaih, sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim. Jadi Allah bersama prasangka hambanya, gampangnya begitu. Allah bersama prasangka hambanya. Hal ini juga sama hadis yang husnuzon yang saya cantumkan di sebelah kiri, bahwa ingat ya, kata Allah ini ud'uni astajib lakum. Berdoalah, mintalah kepadaku, akan aku langsung aku kabulin gitu. Dengan catatan. Nah, ini hadisnya ini penting nih. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. 100% bahwa Allah akan mengabulkan itu. Dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi. Doa dari hati yang lalai. Pernah nggak saudara berdoa kepada Allah tapi kayaknya nggak yakin ya bakal dikabulkan? Hairani pernah? Hairani? Atau doamu 100% yakin bahwa Allah akan kabulkan? Yakin ya? Insya Allah yakin, Pak. Ya, nah insya Allahnya, kalau insya Allah orang Indonesia itu nggak yakin ya, 99%. Ya oke. Ya, tapi kalau kita kurang yakin ya sudah, Allah, kamu saja nggak yakin, Allah mau kasih nggak? Gimana mau kasih? Nah, ini teori-teori pendukung dari growth mindset, bahwa hukum tarik menarik, kalau kita kasih orang hal yang baik, automatically semesta akan menyalurkan hal yang sama kepada kita. Nah, ini sebentar, jaringan saya terputus ini yang di laptop. Foto saya masih ada nggak, Mbak? Gambarnya? Masih, Pak. Nggak ada ya? Hah? Masih? Gambarnya apa, Pak? Terhenti, Pak.
Oh, terhenti. Oke, sebentar. Ah, ini kayaknya nyala lagi ya, sebentar. Mbak, saya sampai jam berapa ya ngomongnya ini? Sampai jam 16.25 mungkin Pak. Nanti ada sesi tanya jawab. Ya, oke. Baik, ini ya, saya lanjutkan. Dari yang teori pendukung, dari hadis, ya, 2 hadis, kemudian ada hukum fisika tentang the law of attraction. Oke, next Mbak, tentang ground mindset-nya. Nah, kembali kepada pendidikan, kita kaitkan. Kalau keterampilan yang dalam proses pendidikan, ini ada 2 hal. Ya, hard skill sama soft skill. Kalau hard skill ini berupa pendidikan yang ditempuh selama masa sekolah, selama masa perkuliahan. Apa ya? Misalkan di pemikiran Islam kontemporer atau Islam interdisipliner, itu tentu hard skill-nya kamu lebih intelijensinya lebih meningkat, bahwa yang sebelumnya tidak tahu menjadi tahu, ya, dan seterusnya. Nah, adapun soft skill yang kemudian harus bisa diperhatikan lebih baik, ini berupa apa? Keterampilan yang berupa passion kita, ya, minat bakat kita kemana, terus cara kita menyelesaikan masalah. Ini tidak semua orang bisa. Sepinter apapun dia, IPK-nya mungkin lebih dari 4 misalkan, kalau ada ya, skala 1 sampai 4, terus atau mungkin IPK-nya di bawah 3 misalkan, tapi untuk soft skill ini masing-masing punya semacam gift dari Tuhan, dan bisa diasah juga, bisa diasah, ya, tentang proses pemecahan masalah dan seterusnya. Nah, ini yang saya kira kalau kita mungkin belum bisa menyaingi teman-teman yang mungkin lebih pandai secara akademik dari kita bisa mengungguli dia dari soft skill-nya. Misalkan kita minat bakatnya kemarin ya, saya ngajar di PAI Wates ya, di kampus 6 di Wates itu ada mahasiswa yang dia suka mendesain dan seterusnya, kemudian atau mungkin bisa membuat pahat dan seterusnya, itu bisa diteruskan. Nah, ini kan minat dan bakat, passion dia ada di sana. Selain memang dipupuk dalam perspektif agama, worldview of Islam. Nah, itu ya, jadi ada hard skill sama soft skill. Ini merupakan bagian dari proses pendidikan yang terus berkelanjutan. Kalau soft skill tentu setiap hari, tidak hanya di ruang kelas, ruang kuliah, itu bisa diasah agar lebih bagus. Oke, next Mbak. Nah, ini yang perlu kita tingkatkan. Bagaimana kemudian relevansi pendidikan Islam untuk meningkatkan growth mindset. Ada 4 hal yang sementara ini Pak Fandi akan sampaikan, bahwa kita harus punya critical thinking yang bagus. Nah, berpikir yang kritis, tentu yang dibalut dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan. Ini penting sekali. Critical thinking tapi of the box. Misalkan yang sering saya katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa terlihat, berarti tidak ada. Nah, ada melalui ciptaan-ciptaannya. Nah, ini kan critical thinking yang membangun yang bagus juga. Dan harus ada kreativitas yang lebih bagus nih, karena kalau orang growth mindset, punya pola pikir yang berkembang, daya kreatifnya itu banyak sekali. Contoh nih, kalian kalau
mengerjakan tugas biasanya itu di awal waktu atau di akhir waktu? Mbak Lailatul seringnya apa nih? Di akhir waktu ya? Enggak, Pak, di awal. Wah, alhamdulillah. Berarti sangat teratur ya. Ya, saya nggak tahu nih. Ya, senyumnya senyum nggak 100% ini ya. Ya, mungkin kebanyakan mahasiswa, mungkin termasuk even Pak Fandi juga sukanya mepet-mepet. Nah, kalau mepet-mepet kadang otaknya itu berkembangnya cepat ya. Jadi dia kreatifnya muncul tiba-tiba dan seterusnya, sehingga tugas deadline yang sudah maksimal itu bisa terselesaikan dengan baik walaupun mungkin kurang optimal. Nah, ini harus punya daya kreativitas selain dengan critical thinking yang harus dibangun. Nah, selain itu Mas Mbak semua harus adanya komunikasi yang bagus. Karena kita ini makhluk sosial. Even kita nggak punya teman, kita membutuhkan orang lain dalam menopang hidup kita. Nggak mungkin kamu pakai baju dibuat sendiri dan seterusnya, dipintal pakai benang yang diambil dan seterusnya. Nggak mungkin bisa semacam itu. Dan karena adanya komunikasi, kita juga harus berkolaborasi. Ini eranya era kolaborasi. Kita kalau mau sukses, Mas Mbak semua ya bareng-bareng. Tapi kolaborasi yang positif. Kolaborasi positif. Contoh kolaborasi yang positif semacam apa? Senin ini kan sudah mulai UTS ya, Insya Allah ya. Nah, selamat menempuh ujian tengah semester ya. Nah, kolaborasi yang tidak boleh dilakukan adalah mencontek. Nah, ini penting sekali. Nah, ini karena ini saya harus menumbuhkan growth mindset, Pak. Jadi saya harus berkolaborasi dengan teman saya melalui komunikasi yang baik. Sehingga kreativitas saya adalah mencontek pekerjaan teman. Nah, ini hal yang kurang baik. Nah, relevansi dalam pendidikan Islam ini 4 hal yang bisa untuk meningkatkan growth mindset atau pola pikir kita yang lebih berkembang daripada sebelumnya. Nah, oke, next Mbak. Duh, kurang 5 menit lagi. Ya, nggak apa-apa deh, sebentar kok. Oke, ini tentang konsep pendidikan Islam. Nah, kita lihat bahwa di bagian yang paling bawah itu tulisannya apa kok? Malah saya baca kurang jelas juga. Enkulturasi, ya, ada ini tipe ya yang growth itu, kemudian menumbuhkan pola pikir. Nah, jadi begini penjelasannya, Mbak Mas semuanya. Konsep dalam pendidikan Islam ini ada 3 unsur yang kalian lihat di layar handphone maupun laptop masing-masing. Pertama dari enkulturasi, bisa dilihat dari apa? Segi kehidupan sebagai alat pembudayaan. Ya. Kedua, ada yang namanya growth atau mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan hidup manusia itu sendiri dari pola pikir, pola tingkah laku dan seterusnya. Yang ketiga itu tentang pola pikir tadi ya, mengembangkan pola pikir untuk apa? Memperoleh hidup di dunia dan di akhirat. Jadi konsep kita dalam berpikir, dalam belajar, ini apa yang bisa kita manfaatkan? Apakah yang kita pelajari itu akan bermanfaat bagi dunia kita dan akhirat kita? Jadi tidak cukup dengan dunia saja sebagai seorang akademik itu. Se-critical thinkingnya kita, se-open mindednya kita harus punya 2 hal ini. Melihat kacamata apa yang kita lakukan itu baik untuk dunia dan akhirat atau tidak. Nah, ini baru dilakukan. Nah, oleh karena itu dari konteks utama yang bisa dilihat di depan di layar kalian masing-masing, yang konsep dari pendidikan Islam yang dari 3 unsur ini, konteks utama dalam pendidikan Islam apa? Sebagai alat pembudayaan sangat bergantung pada pendidik dan peserta didik. Jadi 3 hal itu harus diupayakan bersama oleh 2 belah pihak. Dari pendidik yang saat ini saya sedang lakukan dan sebagai seorang peserta didik yang teman-teman sedang
lakukan. Atau kebalikannya, nanti ketika sesi diskusi kita saling melengkapi hal itu. Ya, kalau kata Kiai Dahlan kan jadilah seorang guru sekaligus murid dan seterusnya. Jadi guru yang harus terus belajar. Ya, bisa jadi memang apalagi zaman sekarang ya, bahwa pengetahuan itu bisa didapatkan dari mana saja, bahkan tidak mengherankan kalau mahasiswa zaman now itu lebih pintar juga dari dosennya, karena dunia di genggaman di handphone ini, handphone kita ini, kita bisa ngelihat macam-macam. Oke, lanjut Mbak. Waduh, bentar lagi selesai nih. Bentar ya, saya percepat ya. Nah, ini pentingnya pendidikan Islam, pentingnya pendidikan Islam. Ini kalian bisa lihat bahwa yang ada proses and result dan self development, ada namanya ideologi, ada namanya sumber. Nah, yang pertama itu tentang proses and result, bahwa pendidikan, Mas Mbak semua, sebagai usaha untuk membentuk fitrah manusia. Jadi ini pendidikan long life education itu loh. Ya, proses bahwa untuk apa tujuannya itu menjadikan manusia menjadi khalifah dan hamba Allah. Nah, kedua ada self development. Ya, pendidikan Islam untuk apa? Mengembangkan proses usaha dari seorang pendidik, peserta didik untuk dapat mengembangkan kemampuan diri untuk berkembang lebih bagus lagi. Ketiga, tentang ideologi. Ya, pendidikan Islam untuk apa? Menanamkan benih amaliyah di dunia dan di akhirat. Yang tadi saya sampaikan bahwa pendidikan yang bagus, pendidikan Islam yang bagus adalah dia bisa bermanfaat di dunia maupun nanti di akhirat. Dan terakhir adalah sumbernya harus teori pendidikan Islam harus punya sumber primer. Sumber primernya apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gitu ya. Next, Mbak. Ya, kok nggak habis-habis. Oh, ini terakhir. Insya Allah ini habis. Kalau nggak salah ya. Oh iya, habis kok. Nah, ini strategi penerapan dalam pendekatan growth mindset dalam pembelajaran, dan dalam pembelajaran agama juga bisa. Nah, yang pertama apa? Menciptakan lingkungan kelas yang menerima kesalahan. Maksudnya apa? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa pendidikan itu merupakan proses. Tidak masalah kalau kita tuh belum bisa. Kalau kita berusaha terus ikhtiar maksimal, minta tolong sama Allah, Allah akan kasih. Dengan hati yang tidak lalai tentunya. Ya. Jadi tidak masalah kalau misalkan seringkali kalau saya di kelas silakan bertanya apapun itu, tidak masalah. Menjawab apapun itu sebisanya. Nah, ini penting. Jadi jangan kalau saya ini salah, nanti salah. Oh, enggak jadi deh. Nah, ini berarti punya pola pikir yang fix mindset tadi itu. Nah, kalau dalam growth mindset itu di lingkungan kelas harus menciptakan lingkungan, nggak apa-apa semuanya berbicara, boleh, bebas. Ya, tentu dengan koridor nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kedua, memberikan dukungan pada proses bukan hasil kayak tadi. Mungkin orang tua kita masing-masing itu hanya misalkan nanyanya begini kalau sudah di semester akhir ya, kamu kapan lulusnya? Kok IPK-nya dapatnya sedikit ya? Tidak pernah menanyakan bagaimana prosesnya. Sulit ya. Saya tahu kamu sudah berusaha maksimal. Besok lagi harus ditingkatkan ya. Itu menghargai proses bukan hanya hasil. Kan orang kadang melihat tiba-tiba nih besok Mbak Khairani Lailatul siapa Mbak? Jenengmu Mbak? Khairani Lailatul Arafah. Ya, tiba-tiba besok ketika sudah semester 7 ternyata Mbak Khairini itu akhir semester 7 sudah ini ujian skripsi. Bisa loh itu.
Orang-orang lihat, wow hebat sekali Mbak Herani ya, wah keren. Tapi dia tidak pernah melihat sebelum ke sana prosesnya sungguh luar biasa panjang. Misalkan memaksimalkan SKS, mungkin waktu istirahatnya berkurang untuk belajar, untuk kuliah giat, kemudian mengurangi waktu main dan seterusnya. Ini prosesnya tidak dilihat. Nah, itu semacam itu. Jadi memberikan dukungan pada proses bukan hasil. Memberikan reward kepada peserta didik yang mungkin belum berhasil mencapai target. It's okay, sampaikan bahwa itu tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, Mas Mbak semua, ajukan tantangan. Tantangan apa? Bahwa pastikan bahwa para peserta didik itu cukup tertantang di dalam kelas. Buat mereka, para peserta didik, untuk bisa memahami tugas yang sulit, dosen karakter yang sulit kayak saya misalkan, itu untuk kesempatan dalam berkembang, mengembangkan diri. Nah begitu loh, saya tahu kamu bisa, ini ada soal begini-begini, insya Allah kamu bisa, dimaksimalkan dalam mengerjakannya. Berikan motivasi yang baik. Dan terakhir ada pasang ekspektasi yang tinggi. Terakhir nih, ngapain di sana? Kita sebagai pendidik mengatakan kepada para siswa bahwa kita sebagai pendidik punya ekspektasi yang tinggi. Untuk apa? Agar mereka itu menggapai atau dapat kesuksesan yang bagus. Jadi katakan bahwa terlihat bahwa Mbak Khairi, Lailatul, Mas Haryo, Mbak Nur, Mbak Mas siapa itu wajah-wajahnya dari namanya saja menjadi nama orang-orang sukses. Nah, jadi silakan maju ke depan. Jadi memberikan reward yang luar biasa semacam itu dan menjadikan, ini penting, kritik menjadi bukan hal yang menyerang kita, tetapi untuk memperbaiki diri kita agar menjadi lebih baik. It's okay, apapun yang dia sampaikan. Walaupun kritiknya tidak membangun, ya sudah, dengarkan saja. Mungkin karena kita punya growth mindset dengan husnuzon, oh ini berarti ada hal yang harus saya perbaiki. Tapi kan mungkin kalau mungkin zaman now, dan selesai. Mbak Herani, tepat ya jam 6. Oh malah lebih 5 menit ya, mohon maaf. Soalnya tadi telat sih ya, katanya jam 15.30, tapi ternyata nggak jadi. Ya sudah, nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan diskusi berikutnya. Saya kembalikan ruangan Google Meet ke Lailatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Masya Allah sekali ya Pak penyampaiannya, sangat membuka pikiran kita ya tentang mindset ini. Selanjutnya yaitu iya benar Pak. Selanjutnya yaitu sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapat, langsung raise hand ya, mengangkat tangan atau menulis di kolom chat. Silakan. Silakan Mbak Rahma. Izin bertanya, Pak. Ya. Dibuka dong videonya. Ini soalnya live streaming ya Mbak Herani ya di YouTube-nya HMPS ya? Iya, Pak. Ah, itu. Bentar. Ini kayaknya sambil nunggu ini Mbak Andini ya, kayaknya dari mahasiswa PAI semua ya? Iya Pak.
Oh Yang iya, hadir oke. sepertinya Pak Ismi. Alhamdulillah. Izin bertanya, Pak. Setelah saya mendengarkan pemaparan dari Pak Fandi, ternyata saya itu merasa saya memiliki fixed mindset gitu di matematika. Saya itu kalau dengar matematika itu kayak saya nggak bisa gitu. Karena keturunan bapak ibu saya ya semuanya nggak bisa matematika gitu. Bakatnya bukan di matematika. Tapi suatu saat saya tuh pernah berpikir gitu, mau mengubah mindset saya tentang matematika. Matematika itu mudah, terus saya juga bisa belajar lebih lagi biar saya itu bisa eh, lebih mahir lagi di matematika. Walaupun saya sudah berpikiran mengganti mindset saya kalau matematika itu mudah, tapi kenyataannya tetap nggak bisa gitu Pak, merubah kalau matematika itu ya tetap susah gitu di di otak saya gitu. Nah, kira-kira yang masih salah itu di diri saya apa gitu. Padahal saya sudah berusaha mengubah pola pikir saya mengenai matematika, tapi di sisi lain saya belum bisa gitu. Walaupun saya sudah mengubah mindset saya gitu, Pak. Baik, terima kasih Mbak Rahma. Mau langsung dijawab atau bagaimana Pak? Ya, enggak apa-apa, langsung dijawab saja ya Mbak ya. Oke, terima kasih Mbak Rahmah Andini ya. Semester berapa kamu? 3, Pak. Semester 3. Wah, ini kayaknya banyak kan semester 3 ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus sekali dan saya apresiasi Mbak Rahma sudah berusaha untuk merubah mindset yang fixed mindset menjadi open mindset. Apa tadi? Growth mindset yang kemudian tertutup lagi ke fixed mindset. Tidak masalah Mbak Rahma, itu sudah bagus dan perihal matematika ini bisa menjadi tidak hanya secara tertulis matematika, bisa hal-hal yang lain, kira-kira begitu ya Mbak Rahma ya. Kita berimajinasi bisa masing-masing. Nah, Mbak Rahma, saya kira perlu, ini kan kalau relevansi dalam pendidikan itu terkait dengan growth mindset kan ada 4 hal. Ada critical thinking, apa tadi? Critical thinking, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Nah, kira-kira dari keempat hal ini, Mbak Rahma belum memaksimalkan yang mana? Critical thinking, apakah Mbak Rahma dalam berusaha mengenal si matematika ini sudah menggunakan daya kreativitas yang maksimal? Kalau misalkan sudah mentok dan kembali lagi bahwa matematika itu sulit, pernah tidak dikomunikasikan kepada teman sejawat untuk berkolaborasi? Saya kira itu hal yang perlu diupayakan. Selain kita merubah pola pikir kita, juga kita perlu berteman atau punya lingkungan yang bagus yang semuanya adalah orang-orang yang growth mindset dalam bidang yang sama. Nah, saya kira itu dan selain itu kita sudah merubah mindset kita, kemudian kedua kita berusaha merubah lingkungan kita, dan yang jangan sampai lupakan adalah kita minta tolong sama Allah untuk dibukakan taufik pengetahuan kepada kita untuk bisa memahami si makhluk matematika yang menjadi kesulitan kita tadi itu. Jadi begitu Mbak Rama, ada tiga hal untuk memaksimalkan critical thinking, kreativitas, komunikasi yang bagus sama teman yang memang memiliki passion yang sama untuk berkolaborasi. Kedua, merubah lingkungan. Ketiga, minta tolong sama Allah, doa sama Allah. Nah, begitu Mbak Rahma ya, jawaban singkat saya.
Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oh ya Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat dari Mbak Agustina Nurjanah. Pak, izin bertanya, bagaimana kiat-kiat dalam mengubah pola pikir fixed mindset? Terima kasih. Oke, pertanyaan bagus Mbak Agustina Nurjana. Ya, tentu kalau dalam merubah pola pikir apa tadi? Kiat-kiat dalam mengubah pola pikir mindset tadi itu. Jadi satu, sadari betul bahwa fixed mindset itu menjadi diri kita tidak bisa lebih mengoptimalkan apa yang sudah Allah kasih ke kita, Allah titipkan berupa akal dan hati. Ya, tadi kan kalau dalam pendidikan perlu belajar tentang hard skill ya tentu dari ruang kelas. Kalau soft skill ruang kelas juga, di ruang kehidupan juga sama. Ini perlu ditingkatkan dari sana. Nah, kemudian selain itu untuk merubah tadi ya harus punya sama sih critical thinking yang bagus. Bahwa it's okay menjadi orang yang fixed mindset, tapi mau sampai kapan sih? Apa iya kita mau begitu-begitu saja sedangkan Allah sudah menitipkan kita akal yang bagus untuk menjadi khalifah di muka bumi dan hamba Allah yang nanti akan menuai hasil di akhirat kelak. Apakah kita begini-begini saja? Ataukah mungkin dalam pandangan kita kayaknya kita cukup masuk, misalkan ya, semoga kita masuk surga semuanya, amin, masuk surga tingkat yang paling bawah saja, nggak mau tingkat yang paling atas bersama para rasul dan nabi. Kan harus mempush diri kita, membuat effort yang lebih keras untuk bisa berkembang dengan cara tadi, critical thinking, kreativitas, memaksimalkan dan berkolaborasi dengan adanya komunikasi antara teman sejawat. Nah gitu Mbak Agustina ya. Ini mungkin empat hal yang tadi saya sampaikan di slide ya, tadi yang sudah di share oleh Mbak moderator. Kalau nggak salah di slide ke berapa, 7 atau 8 tentang relevansi pendidikan Islam terhadap growth mindset sederhana yang dalam tataran praksisnya itu mungkin agak sulit kalau tidak bisa dibiasakan. Tapi it's okay, semua butuh proses ya. Tidak semua, misalkan contoh begini, Mbak Agustina ini tipe orang yang kalau di kelas bakal sering tanya nggak ya sama dosen. Kalau misalkan tidak sering tanya karena khawatir, coba deh setelah UTS dicoba untuk berbicara di depan kelas atau di saat perkuliahan, saat tanya jawab. Nah itu untuk menumbuhkan rasa critical thinking kamu. Apapun yang terlintas di pikiranmu itu disampaikan untuk ditanyakan. Nah ini hal-hal yang kemudian bisa kita upayakan agar kita menjadi orang yang fixed mindset. Nah saya kira begitu Mbak Agustina. Wah itu sudah di WA sama Mbak Anissa Zukhrufatul itu. Presensi bisa di ini ya. Ini kalau presensi dapatnya apa Mbak? Dapat sertifikat Pak. Wah harus dapat. Ayo teman-teman semua. Ini saya malah jadi yang menginikan. Ya sudah ya gitu ya Mbak Anissa untuk jawabannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, kami masih membuka kesempatan. Mungkin teman-teman yang bukan dari PAI boleh, barangkali ada yang dari luar. Silahkan. Saya nggak hafal namanya juga sih. Ada Mas Fadel ya, anakku, Mas Fadel. Ya Pak. Ayo, tanya Del. Apa ya? Mau tanya apa ya? Buka dong, videonya dibuka.
Wah, Masya Allah, ganteng sekali. Pripun Mas Fadel? Pak, ini kalau misalkan kita ini dalam keadaan sesuatu yang nggak baik gitu Pak, misalkan kayak istilahnya kita minder ke orang lain gitu Pak, itu gimana itu? Misalkan kita udah main chat, pikiran kita ke wawasan yang lain, tapi kok kayak merasa kurang gitu, kayak merasa minder terhadap orang lain, itu gimana itu Pak Fandi? Iya, oke, terima kasih. Saya langsung jawab ya Mbak Herani ya. Oke, Ya, jadi Pak. kalau kita misalkan merasa minder terhadap capaian yang yang sudah dicapai oleh orang lain, itu menurut saya ada dua tipe, minder yang positif dan negatif. Ini kalau minder yang negatif kayaknya ya udahlah, hebat sekali ya, kayaknya saya nggak bisa begitu deh. Ya sudahlah, saya menerima nasib saja. Tapi kalau minder yang positif menurut saya adalah capaian orang itu bisa juga harus saya lakukan. Toh sama-sama manusia, kita sama-sama berproses. Misalkan Fadel minder sama temannya yang punya IPK yang lebih dari 3,5. Apakah Fadil tidak bisa melakukan hal yang sama untuk mencapai capaian dari IPK yang 3,5 atau sama dengan temannya? Bisa. Caranya apa? Growth mindset. Harus apa? Berarti misalkan tadi 4 hal tadi ya. Critical thinking kita. Apakah kita punya effort yang lebih ketika misalkan ujian tengah semester maupun ujian akhir semester untuk mempersiapkan dengan semaksimal mungkin? Nah, ini pertanyaan yang seharusnya dijawab dengan realitas. Oh, memang saya itu ketika UTS ya sudahlah mengerjakan semampu saya saja, sebisa saya, tidak mau mengupgrade apa yang sudah telah dicapai. Kalau misalkan hari ini kita dapat 10.000 misalkan, 10.000 pahala, ya besok setidaknya sudah bisa dapat 10.500 pahala dan seterusnya. Jadi harus ada berkembang. Dan kreativitas Mas Fadel. Kira-kira Mas Fadel mindernya itu sudah memaksimalkan kreativitasmu enggak? Misalkan pun kita tidak bisa mencapai apa yang orang lain capai. Khairani, misalkan dia pandai berbahasa Arab misalkan. Nah, Fadel nggak bisa bahasa Arab. Ya sudah, kamu bahasa yang lain, bahasa Prancis misalkan, bahasa apa yang lain, dan seterusnya. Itu bisa diungguli dari passion yang kita miliki. Jadi tidak harus sama-sama misalkan menjadi seorang pengusaha yang sukses misalkan. Kamu bisa menjadi seorang pendidik yang sukses, sama-sama. Jadi melihat passion kita, dianalisis kira-kira tuh kelemahan, kekurangan, kelebihan saya itu apa ya? Oh, kelebihan saya ini nih yang tidak bisa dimiliki, yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kamu maksimalkan untuk growth mindset dari 4 tadi. Misalkan nih Mas Fadel. Halo Fadel, masih di ruangan nggak ya? Masih. Oh iya. Fadel, kelebihannya apa kira-kira daripada teman yang lain? Lebih banyak ke cerita sih Pak daripada untuk menulis gitu. Bagus. Ya, terus? Jadi kelebihannya itu kayak yang daripada yang lain itu bisa menyampaikan gitu loh Pak. Maksudnya yang belum ada jadi ada gitu loh. Nah itu. Oke. Iya, Lebih banyak berarti kalau ngomong sih daripada tulis. iya, kecerdasan secara verbal untuk berbicara, untuk bercerita. Kenapa Mas Fadil pernah tidak mencoba bercerita tentang nabi-nabi dan rasul menggunakan media ajar, kemudian ditampilkan di YouTube-mu, misalkan cerita pakai boneka dan seterusnya, dengan critical thinking-mu, dengan daya kreativitas.
komunikasi dan kolaborasi dan seterusnya itu untuk bisa dimaksimalkan. Kenapa tidak demikian? Sudah pernah melakukan itu nggak Fadil? Dan tidak semua orang loh bisa senang bercerita. Ada yang cuma kalau ketemu sama orang ya mungkin ya, sama temenmu itu, atau kalian nggak ketemu sama temenmu, itu lebih ngomong secara face to face itu sedikit. Tapi kalau di chatnya tuh panjang kali lebar. Ada nggak begitu? Ada. Nah berarti dia tipe orang yang suka menulis. Kenapa kamu nggak nulis jurnal, misalkan nulis cerita, di upload di blogspot, WordPress dan seterusnya. Nah itu masing-masing punya passion yang bisa dikembangkan semaksimal mungkin. Tujuannya apa? Menjadi hamba Allah, menjadi khalifah di Allah di muka bumi. Jadi maksimal. Jadi kalau kita datang besok ketika sudah pulang ke Allah, itu kita sudah membawa insya Allah pahala yang banyak, keridhaan Allah. Karena apa? Kita memaksimalkan apa yang sudah Allah titipkan, berupa akal tadi maupun hati kita untuk terus berkembang menjadi orang yang growth mindset, semacam itu. Gitu ya Mas Fadil ya. Jadi nggak ada lagi Mas Fadil itu untuk minder, tapi kamu bisa mengungguli temanmu dari aktivitasmu yang lain, yang dia tidak bisa melakukan itu. Jadi tidak bisa minder. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Termasuk even Pak Fandi juga. Gitu ya Del? Ya Pak. Ya masih minder nggak sekarang? Sedikit. Ya enggak apa-apa. Ada inilah ya proses. Nah besok kirim ke Pak Fandi ya untuk cerita di YouTube-nya Fadel. Nanti bisa di-upload, di-share di teman-temanmu. Nah, ini Mas Fadel. Nah, gitu ya Del. Oke, kembalikan ke Mbak Hairan. Baik, ada pertanyaan terakhir ya Pak dari Hasasa Sulistiawati. Assalamualaikum Pak, izin bertanya bagaimana apabila kita mencoba open mindset, mungkin growth mindset ya, tetapi banyak yang menggagalkan. Bagaimana cara menguatkan tekad kita ya Pak? Oke, terima kasih Mbak Hasasa. Yang pertama perlu buat komunitas yang baik, bahwa apa yang punya tujuan yang sama teman-temanmu itu. Di kelas saya sering bilang bahwa kita tidak masalah untuk pilih-pilih teman, karena apa? Untuk kebaikan dunia akhirat kita. Ya, kalau kita salah pilih teman yang memang tidak bisa diajak kepada kebaikan, dan tentu dengan catatan kita tidak merasa lebih baik dari dirinya. Itu hal yang harus diusahakan untuk mendapatkan teman yang baik. Sehingga ketika kita sudah mencoba growth mindset dengan tadi ya pendekatan 4 hal tadi, critical thinking, kreativitas, komunikasi yang baik, adanya kolaborasi, tapi kemudian ada yang menggagalkan. Nah, ada yang menggagalkan itu poin yang kedua, kreativitasmu itu dimaksimalkan. Contoh, kamu mau ke kampus 4 UAD kampus 4. Nah, misalkan lewat ring road, misal kamu rumahnya kayak Pak Fandi ya di Ngabusan. Melewat ring road, ternyata ring road itu yang dekat dengan kampus itu ditutup, misalkan nauzubillah ada kecelakaan atau mungkin ada pohon tumbang yang kita tidak bisa lewat situ. Kenapa kita tidak berpikir kreatif? Misal nyari-nyari jalan tikus untuk sampai tetap ke tujuan. Banyak jalan menuju Roma, Mbak Anissa lagi, Mbak siapa tadi? Mbak Hasasah. Jadi kalau misalkan ada yang menggagalkanmu dalam suatu hal untuk mencapai tujuan, kamu cari jalan lain. Yang menggagalkan siapa temanmu, ganti temannya yang lebih baik lagi, tidak masalah. Tetap jalin hubungan baik, tapi untuk menjadi teman karib, teman yang dekat itu tidak perlu dilakukan lagi. Jadi selain menguatkan tekad, kalau Pak Fandi, tekad dikuatkan itu dari diri kita dan minta pertolongan sama Allah. Itu hal yang maksimal, yang benar-benar maksimal yang bisa kita usahakan. Karena yang bisa motivasi terbesar yang untuk merubah dari pola pikir yang fixed mindset menjadi growth mindset itu adalah dari diri kita. Nah, diri kita itu siapa yang memberikan
kekuatan untuk itu, untuk menjadi growth mindset tadi, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta pertolongan sama Allah. Nah, begitu ya Mbak Hasasa. Jadi dimaksimalkan ikhtiarnya, satu yang kreativitas tadi, dan dibanyakin doa untuk tetap fixed mindset. Apa tadi? Growth mindset, begitu. Semoga bisa menjawab Mbak Hasasa. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kami sudah menutup sesi diskusi ya. Jadi teman-teman, dari pemaparan yang sudah Pak Fandi sampaikan, bahwa mindset itu terbagi menjadi dua ya, ada growth mindset dan juga fixed mindset. Nah, yang perlu kita kembangkan itu growth mindset dengan cara meningkatkan critical thinking, kreativitas, kolaborasi, dan juga komunikasi. Baik, mungkin terakhir closing statement ya Pak. Oke, terima kasih Mbak Hairaini Leletul dan kawan-kawan semua untuk closing statement dari agenda sore hari ini terkait dengan menumbuhkan pola pikir berkembang atau growth mindset yang diimbangi dengan nilai-nilai spiritualitas dalam dunia pendidikan adalah pahami betul bahwa tujuan utama seseorang yang harus punya growth mindset adalah kita harus bisa mengontrol ego dan diri kita dari tantangan dan persaingan hidup. Untuk apa? Agar dapat memaksimalkan taraf kualitas hidup yang diimbangi dengan nilai-nilai spiritualitas. Teruslah berproses, hargai proses, tidak hanya hasil, dan minta terus pertolongan sama Allah apapun yang kita lakukan di dunia ini agar mendapatkan ridho dan makfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Mbak Hairani Lailatul untuk closing statement yang kayaknya banyak sekali ya tadi. Makasih. Ya, terima kasih juga Pak. Masya Allah sekali ya pembahasan kita kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada diskusi kali ini dapat membawakan manfaat bagi kita ya. Baiklah, sebelum kita menutup acara kajian diskusi sore hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Kepada Pak Fandi yang sudah berkenan hadir dan menyampaikan materi, dan juga teman-teman yang sudah ikut aktif berpartisipasi dalam kajian diskusi sore hari ini. Saya selaku